sangat powerful sekali di patch sekarang. Apalagi dengan adanya nerf kemarin yang menurutku nerfnya nggak berpengaruh banyak. Karena kalau misalkan kita lihat dari bagaimana Link dengan critical damage-nya ya itu pakai Fatal, pakai Husklow Berserker Fury udah cukup sih. Itu bakal balik lagi ke one shot critical damage. Jadi siapapun yang terkena Defense Sword pasti bakal terkena critical damage yang tinggi. Seperti kata Profesor KB yang terhormat, kali ini kita lihat JP tetap menggunakan Hylos dan itu menutup ke arah jalannya sosok seorang assassin yang mungkin akan di tangan dari Falcon Happy Brand ketika indikator terhadap bandnya udah menuju ke arah dua hero yang memiliki sisi besar, Profesor. Iya, apalagi ini bawa kolam ya Hylosnya ya. Tentu akan sangat sustain sekali di lini depan, bakal susah untuk take down, tapi sekarang Kyle TZ akan coba ditumbangkan dengan dari Kyle TZ stand by menuju ke arah point kill yang kedua karena View kena jalan lagi untuk pulang. Purify Gaming gak bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan dia berada di level yang ketiga, Profesor. Wah beneran pemanasan nih kayaknya game 1. Langsung digas balik loh. Dengan permainan dari Echo Express yang seperti biasa bermain dengan tempo cepat, bermain dengan intensitas tanpa batas. Sanford, itu dia. Selalu. Soalnya udah aku DM juga, aku tahu. Ada. Itu aku bilang kayak jadi salah satu famous caster in ID. Waduh. Gitu bro. Dipakai sama dia kan? Si tahu tuh dia. Tahu dia. Oke. Tahu dong. Oh gue pernah nge-gym bareng dia soalnya. Oh, sekali pernah. Dia waktu itu sama gak tahu ya player atau bukan ya. Kalau gue DM-DM-nya kalau sama player Filipina ya, Sanford Light. Sering tuh. Nanya-nanya soalnya biasa, cari info. Oke, gue DM-DM sama player Rusia. Itu gak usah di-mention ya, itu tolong personal. Ya maksudnya kayak tim Spirit. Benar. Gitu. Okay. Waduh, Sunset Lover tuh kayaknya. Oke, kita lihat di mana dari Falcons Happy Brand. Mereka coba untuk bermain agak lebih tenang. Ya kan? Lebih lama juga sih, ini kayak dipelanin. Ya, dia butuh tenang, kenapa? Kalau dia main agak gerasa-gerusuk lagi, ini agak cukup bahaya. Kondisinya dari sosok Kyle TZ. Kali ini kan dia punya alpha, jadi dia bisa makan Sanford. Tapi kalau dia langsung fokus makan ke arah Kyle TZ, power dari Tempest of Blade itu masih menjadi sebuah hambatan untuk mereka bisa nge-take down. Tapi beda ya sama Julian ya. Jadi dilema juga gak sih buat Sanford kayak build itemnya antara Radiant Armor atau Adequitous. Tapi ini Kyle pasti masuk. Kyle pasti masuk karena jalan terbuka. Dan bahkan di depan sana Tempest of Blade telah dikeluarkan mencoba mendapatkan satu mobile kill dan retribution from Kyle TZ. Tetap mendapatkan turtle. Tapi meskipun begitu Kyle TZ akan coba mundur ke arah belakang karena damage-nya terlalu besar yang diberikan oleh sosok seorang View. Mereka kehilangan Sanford sudah cukup sampai di situ. Karena kalau mereka harus kehilangan kembali dari kondisi turtle yang sudah terpick off oleh para pasukan dari tim Falcons Happy Brand, kerugian jadi 1,5 Prof. Makanya aku bilang ini kayak bingung dari Sanfordnya mau build apa gitu loh dia. Dia kayak butuh banget kan item kayak Antiquiras biar bisa nahan physical damage. Radiant juga butuh. Radiant juga butuh di waktu yang bersamaan. Thunderbelt kayaknya harus di skip sih untuk sekarang. Karena melihat dari item-item yang dari tadi sempat di-build sebelumnya, dia nggak mampu gitu loh untuk ngebadanin lama-lama. Dan yang ada kalau misalkan dia ngebadanin lama-lama, dia dimakan duluan, tim Liquid bakal kehilangan sisi power yang bisa untuk memaksa tim fight jangka panjang. Dan itu nggak bakal bagus buat Karl TZ. Karl TZ pasti bakal ditarget. Itu dia keunggulan kenapa kalau misal Rogernya kita sempat berasumsi akan berada di area Godland. Karena Super Marco itu orangnya tidak mau kalah laning sama Papa Benny. Sedangkan Papa Benny adalah salah satu Godland yang pintar menurut gue Prof. Karena dia suka pakai hero yang kalah match up di area laning tapi dia bisa menang. Setelah udah nggak ada Eman ya di Filipina. Yes betul, setelah nggak ada Eman. Karena Eman salah satu orang yang paling pintar dia. Paling pintar di area gold lane. Dari segi item, dari segi decision dia yang paling matang. Tapi untuk sekarang Flop nggak mau kalah otot kayaknya. Tapi Eman ini Prof, dia itu terlalu safe menurut aku mainnya kalau di PH ya. Best sebelum pindah ke MPLID. Betul. Karena paling agresif di antara 3 god laner tersebut ya Super Marco, ini gak bisa dipungkiri tuh. Iya. Kalau ngomongin buat Papa Benny dia kalau pakai Nathan itu baru tuh kelihatan tuh agresivitasnya. Tapi sekarang Thunderbelt first item lagi Sanford memilih untuk bertahan dengan hybrid defense yang secara permanen bisa didapatkan dengan per 4 detik dia melakukan basic attack. Dia bakal coba untuk nge-roam hampir seluruh river hanya untuk mendapatkan pasif tersebut. Sehingga nanti akan membantu bagaimana teman-teman dari tim Liquid Filipina untuk membadani damage yang bisa diberikan dari Falcons Happy Brand. Ya dia juga butuh vision tersebut. Dia butuh vision tersebut supaya dari Kyle TZ ini akan coba kita ganti lagi kondisinya. Dia akan coba untuk clear di arah top lane. Untuk butuh farmingan supaya tidak bisa terlalu jauh dari Kyle TZ meninggalkan dari seorang Kyle TZ.
Tapi dengan kondisi yang tidak ada purple buff ini akan cukup sulit untuk seorang Link masuk ke dalam. The power of retribution tetap di tangan dari seorang KLTC. Lihat, dia menunggu teamfight yang sangat besar dari seorang Sanji. Akhirnya dilepaskan begitu saja teamfight yang sudah kalah dari tim Falcon Savvy Brand. Mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill dan bahkan menuju ke yang ketiga. Di belakang sana, dari sosok seorang Falcon Savvy Brand, mereka hampir saja kehilangan 1 poin kill. Dan Spear of Misery yang masih jauh untuk bisa dapetin Super Marco. Kalau tadi Super Marco lewat terlalu cepat, mungkin tuh nyawanya dia akan hilang. Predik langsung ke belakang ya ke area purple buff. Tapi ternyata masih terlalu jauh juga buat Super Marco. Benny kayaknya masih bermain dengan safe. Masih menunggu momentum menuju ke late game. Diambil pula. Farm yang berat kayaknya untuk hari ini. Bagi Papa Benny. Kayak bukan tempat untuk dia menang lane di area bottom lane. Karena lawannya adalah Roger. Dan sekalinya dia mau berusaha untuk mendapatkan rotasi yang cepat. Spear of Destruction yang gak connect. Sekarang Flap TZ. Coba dong melawan split push. Terima damage yang lumayan tinggi sih. Carl TZ kalau udah punya Malefic dia bakal maju. Tapi sekarang JP nggak ada jalan lagi untuk pulang. Digeser. Itu dia digeser dari Glorious Pathway supaya dia tidak bisa pulang mundur ke arah belakang. Dan bahkan Falcon Savvy Brand mereka mendapatkan keunggulan untuk kali ini. Mereka berhasil mendapatkan 1000 gold di atas dari tim Liquid Philippines. Yang mungkin agak cukup menyakitkan. Fakta yang tidak bisa mereka pungkiri adalah Carl TZ sedang grinding. Sekarang di arah mid to the late game dia bisa makan siapapun, bro. Ya dia udah punya Husklow sih. Harusnya ini bakal cukup apalagi dengan Warcry ya. Emblem yang membuat dia menambahkan daya dobrak. Tentunya persenan yang cukup tinggi secara damage. Ditambah lagi untuk gold leaderboardnya bisa kita lihat bahwa Carl TZ masih unggul. Dari 3 pemain Falcons AP Brand. Sehingga farm yang dia dapatkan, space yang diciptakan juga dari Sunford ini kayaknya works banget so far. Tapi kalau misalkan dia salah langkah, dia Tempest of Blade tanpa adanya tempat landing yang memadai untuk mendeliver damage secara maksimal. Kayaknya Carl TZ bakal dilumat habis di situ. Alright. Kita menyaksikan di mana Falcon Savvy Brand mereka coba untuk grogotin dulu ke arah jungle-nya supaya Carl TZ nggak punya power akan hal tersebut. Dan Kyle, dia lihat tiba-tiba insting yang mengatakan di sana ada orang dan bahkan menuju ke arah seorang Sunford. JP akan coba dimakan Glorious Pathway untuk mundur ke arah belakang, bukan untuk melakukan offensive. Dan mereka kehilangan daya dobrak akan hal tersebut. Gak ada Eternal Guard, gak ada kolam, dan gak ada lagi kita lihat di sini dari kondisi view untuk bisa selamat dari Carl TZ. Walaupun on point dari segi Spear of Alpha tidak bisa menyelamatkan dari seorang Carl TZ mendapatkan poin kill atas view. Carl TZ terkena Super Marco, leg and pounce, langsung merenggut nyawanya The Wild Dragon yang on point. Tanpa ada following up damage ini juga akan sia-sia, Profesor. Wow, ini bakal jadi free turtle untuk Carl TZ. Dengan ada like and punch barusan ini bakal menghilangkan bagaimana Link dalam keadaan dia Finch Poise dan Benny Cutie. Sekarang dikejar, lihat. Master Ogwen. Sama Ogwen. Karena dia juga punya Wilderness Blessing. Dia berlari bersama dengan arus sungai. Wajar, movement speednya sangat-sangat cepat sekali. Dan Benny Cutie lagi-lagi ketinggalan farm. Dengan Super Marco yang bahkan sudah mendapatkan turret inner di bagian top lane. Penalty zone. Penalty zone bakal memaksa menuju ke seorang Sanji yang sudah tidak memiliki flicker kembali. Hilang ditelan bumi dengan sangat cepat. Glorious Pathway telah dibuka. Dengan adanya jalan cukup sulit untuk kabur dari turret. Mereka bahkan yang kehilangan sosok jungle karena Carl TZ dia selalu fokus ke Carl. Dan itu tadi kalau teman-teman lihat Tempest of Blade-nya ya. Nyangkut. Itu hampir bisa dibilang the most impossible Deviant Sword yang bisa didapatkan dengan 4 pedang. Iya, nyangkut. Karena dua-duanya itu pedangnya nyangkut di tembok. Jadi susah banget buat Carl TZ mendapatkan momentumnya. Dan Sunford bakal menerima damage yang tinggi banget. Benny belum punya damage untuk saat ini. Benny pertama belum punya damage. Ya memang level dari Super Marco dan juga Benny nggak terlalu jauh, sama bahkan level mereka. Tapi untuk dari segi gold, ruang gerak dari Papa Benny yang hanya bisa mendapatkan 6.000 gold saja udah bagus di dalam kondisi seperti ini. Iya, di dalam keadaan kalah dia. ya. Dalam keadaan kalah yang benar-benar kalahnya hampir kalah total. Dan sekarang kalau melihat dari pemilihan itemnya Blade of Despair mungkin akan menjadi pilihan dari Carl TZ. Tapi jujur aku melihatnya kayak dia lebih butuh Malefic Roar sih atau mungkin si Halberd. Si Halberd tujuannya apa? Biar nanti KLTZ bisa ditarget dan spell flame yang didapatkan itu tidak begitu deras. Bisa dia gunakan dengan Rotary Impact. Dan sekarang dengan ada Winter Crown ya Tempest of Blade bisa di-dodge gitu loh. Dengan sangat mudah. KLTZ bakal survive dengan mudahnya juga. Dan ini akan membuat Super Marco bisa menjadi eksekutor yang lebih kejam lagi karena dia bawa Purify jadi dia aman dari efek knock up yang bisa dimiliki oleh KLTZ. Waduh. Kalau dia Great Dragon Spear oke lah kalau Super Marco. Kalau tiba-tiba dia BOD Prof, itu KLTZ kelar sih. Tapi lihat
dengan adanya Master Ogwen. Maka ketika pergerakan Sanford dan rugi dengan flicker yang dia miliki. Rugi benar. Bahkan ditambah lagi dengan orange buff yang hilang, Super Marco mendapatkan secara gratis. Karena dia udah lihat gitu loh di top lane itu kebetulan Karl TZ-nya masih benar-benar motong wave minionnya dan sekarang harusnya Lord-nya bisa didapatkan secara cuma-cuma kecuali ada Tempest of Blade keajaiban dari Karl TZ. Master Ogwen fokus menuju ke arah JP di depan sana. Duel Dragon yang belum dikeluarkan dari Sanford maka sekarang Atul Maut dan lihat Super Marco dengan garukan yang terlalu sakit membuat hasil dari tim Liquid Philippines harus menuju ke arah belakang. Gak akan ada yang bisa mereka lakukan dan bahkan Karl TZ sekalipun baik dia dapetin purple abis itu dia ke arah bottom lane atau mid lane potong jungle mereka terperangkap di depan sana karena lihat Papa Bene Wallace Purify gak bisa menyelamatkan dirinya bersama dengan ada Flicker mau Purify Flicker satu-satunya bisa nyelamatin Aegis kok tadi. Waduh. Itu emang gak ada escape apa-apa lagi ya, like and punch. Iya kan? Mau Vengeance pun bakal tembus juga. Vengeance tembus masalahnya. Vengeance, Flicker, Purify. Mau gak mau cuma satu, Prof. Iya. Aegis. Tapi siapa juga yang membawa Aegis di Moskov. Jarang tentunya kita temukan di level competitive scene. Dan sekarang terlalu terburu-buru adalah kata yang ingin aku berikan kepada tim Liquid Philippines. Apa tuh Profesor? Itu terburu-buru. Terburu-buru. Mereka terburu-buru. Dan memang bener ini bencana. Karena Sanford tadi flicker keluar. JP dia kolamnya juga dibuka. Tapi Karl TZ bukan Tempest of Blade lagi-lagi. Dua pedangnya nyangkut di tembok. Tahu nggak Profesor? Dari Falcons Epi Brand 2 game yang ini yang sudah gue baca. Mereka tuh nggak terlalu peduli sama dari Benny Kitty. Mereka nggak terlalu peduli sama Sanford ataupun Sanji. Yang mereka pedulikan adalah JP. Makan depannya makan rontokan semua. Ya apalagi di sini Hylos ya. Iya, lagi hero patung gitu loh. Tapi Master Ogwen akan coba menarik dari JP. Itu dia target utama mereka menuju ke JP. Damage yang sangat besar diberikan oleh para pasukan dari Falcons Epi Brand bahkan. Kali ini nggak bisa lagi ditahan dari PS Turret. Karl TZ mencoba untuk melakukan cutting. Lihat, dia cari celah untuk memotong ke arah bottom lane. Tapi ketika dia muncul dan di sana ada Super Marco, nggak bisa dipungkiri solo pick off bisa terjadi di tangan dari Super Marco. Ya ini tinggal mainin makro aja sih. Untuk linknya pasti bakal ngekat jauh. Jadi secara nggak langsung Falcons Epi Brand hanya akan melakukan push dari dua lane aja. Dari dua lane yang berbeda. Dan dengan adanya gerakan ini akan membuat Falcons Epi Brand gak bisa untuk mendobrak langsung menuju ke area dari base. Tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Wow, apa yang terjadi? Super Marco masuk terlalu dalam. Tuh Dragon yang telah dikeluarkan. Fokus pada Super Marco. Dan kali ini nampaknya shutdown terjadi. Meskipun begitu mereka tetap harus kehilangan JP. Mereka kehilangan Sanford. Dan bahkan akan berubah menjadi poin kill yang ketiga. Menuju ke arah saudara Karl TZ. One last hit. Gagal didapatkan. Pertukaran masih tidak cukup adil. Tapi Papa Benny dia benar-benar fokus untuk ngejaga turretnya. Dia fokus gimana caranya clear. Tapi kayaknya untuk clear di arah tengah. Aku lihat dengan minionnya masih bergerak di arah top dan juga mid lane. Gak bakal bisa sih Prof kayaknya. Iya dan dia gak punya purple buff sih dari Karl TZ. Dia bakal berat banget untuk melakukan defense. Hanya berharap kepada Eternal Guard. Dan bottom lane. Gila Wind of Nature gak bisa menyelesaikan. Jawaban karena true damage yang diberikan dari Alpha. Terlalu sakit. Fokus ke arah Karl TZ. Karl coba untuk menutup ke arah belakang. View menjadi target utama. Tapi lihat pas pam View. Kali ini terlalu banyak penjagaan terhadap seorang View. Terlalu banyak pasukan pengaman View. Gak bisa di-dive in Profesor. Ini satu-satunya cara ya. Yang paling aman ya. Yang paling aman bisa nyentuh View itu cuma Moskov ya doang nih Benny. Tapi tadi lihat itu Hitcher. View-nya sampai di belakang diliatin. Ini Spear of Destruction-nya juga kayak bener-bener belum kena gitu loh untuk View. Dan Ogwen emang didedikasikan untuk nempelin aja ke View. Karena mau gimana pun Roger gak bakal bisa di solo kill. Master Ogwen kali ini dari Karl. Untungnya tidak di-commit oleh para pasukan dari Falcons Epi Brand. Master Ogwen terlalu mengerikan. Tapi Super Marco memaksa dari Karl TZ untuk memberikan Tempest of Blade. Terperangkaplah di depan sana mereka dengan tidak adanya retribution. Dan bahkan ini dia. Dancing Lord yang gak dancing banget. Iya ini mah udah pasti jadi free Lord sih harusnya. Terutama karena Karl TZ dan Super Marco udah memiliki damage yang proper juga. Tentunya Karl TZ hanya bisa melakukan cut wave minion. Jadi Lordnya udah pasti bakal jadi Lord sia-sia. Tapi Falcons Epi Brand harusnya mereka... Sanford really dia harus pulang. Dia harus pulang, dia kejauhan banget. Bahkan lihat di sana Master Ogwen akan coba menutup jalannya dari Sanford. I'm of dikeluarkan, JP akan back on track dengan adik Glorious Pathway. Tapi source kill yang cukup banyak telah keluar kali ini dari JP. Glorious Pathway. Dan lihat di sana. Main makro lagi. Main makro dari Karl TZ satu-satunya jawaban untuk bisa mendapatkan turret walaupun dengan under kondisi yang aku nggak bilang under kondisi sih, tapi ini kondisi yang terinjak-injak kalau ini tepatnya. Lebih baik aku bilangnya kondisi terbaiknya untuk tim Liquid Philippines. Gak ada kondisi terbaik sih. Gak ada kondisi terbaik untuk mereka dapetin winning condition karena kebetulan Lordnya akan bergerak ke area mid lane, bottom lane udah bakal di-push juga.
Jadi mau gak mau KLTZ harus pulang. Cuma setidaknya dia dapat informasi kalau KLTZ ada di top lane. Consel Gaming di depan sana dengan Clear Fate telah dikeluarkan. Langsung fokus ke arah belakang. View merubah dirinya masuk ke dalam cangkang. Dengan adanya JP yang sekarang mau tidak bisa di-dive in oleh para pasukan dari Falcons Heavy Brand. Karena mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Seperti biasa mereka sudah belajar dari kesalahan dengan sangat cepat. Dan Super Wave di 3 wave yang datang secara bersamaan akan coba menjadi jawaban mereka. Mereka bisa nge-cut bawah tapi belum tentu bisa nge-clear atas. Itu aja sih poin terpentingnya. Sekarang KLTZ mencoba untuk mendapatkan orange buff secara paksa, secara cuma-cuma. Karena kalau nggak didapatkan ini kayaknya bakal rugi banget kalau misalkan jungle-nya bener-bener di-lock atau di-invade oleh Falcons AP Brand. Lord advantage-nya memang didapatkan secara 3.000 gold untuk teman-teman dari Falcons AP Brand. Tapi untuk sekarang setidaknya udah ada Malefic Roar juga yang menjadi jawaban dari KLTZ. Tapi Prof, kalau aku bisa coba lihat sedikit ya, ini makin lama makin ke arah late game, ini Hylosnya makin kuat loh. Hylosnya makin kuat. Hylosnya makin kuat dan Link sama Moskovnya punya item. Bisa colok ke arah belakang. Winter Crown gak akan bisa jadi jawaban untuk seorang View. Ini bisa possibility comeback-nya menurut aku lebih besar dibandingkan game sebelum ini. Aku merasa kayak tapi tetap sih di sini Moskovnya butuh item defense sih. Ya, karena dari tadi dia ditarget dan Ogwen ini tuh selalu jadi cover yang baik banget. Karena dia kayaknya dari awal udah di set nih. Pokoknya main sama View. Jangan sampai View-nya lepas sendirian. Iya ya. Dan tadi dia nempel terus. Itu kelihatan juga dari KLTZ pas coba untuk ngeliat View udah selesai dari cangkangnya keluar. Dia, langsung disambut ya. Dia langsung jadi CCTV tuh. Benar. Dia memantau kapan dia bisa masuk tapi ketika dia lihat ada 4 orang yang standby di sana diurungkan ya Tepo. Ogwen masterclass. Dia udah gak peduli tuh sama yang namanya ultimate flicker ya. Yang dia pedulin pokoknya View selamat udah selesai semua. Deliver damage lancar. Deliver damage lancar, Rogernya nggak kenapa-napa, nggak kena The Way of Dragon. Karena sekalipun kena The Way of Dragon ya masih ada Purify sih. Aman buat Super Marco sebenarnya. Super Marco makanya nggak pernah jadi pilihan dari Sunford. Karena kayaknya di luar radar. Kecuali Purify-nya udah kepake. Kayaknya menurutku memang harus target Ruby-nya dulu sih. Nih The Way of Dragon telah kembali dikeluarkan, itu dia. Mereka gagal dipaksa begitu saja. Sebuah keputusan yang tidak tepat untuk menurut kami. Ketika mereka memaksakan keadaan kembali dan Sunford menjadi korban walaupun Retribution keluar dan di sini tim Liquid juga nggak bakal punya power untuk Still Lord, nggak punya power akan hal tersebut Profesor. Dengan adanya terbuka dengan sangat bebas power split push di arah top lane, ya cukup sampai di situ. Itu udah kayak besting yang bisa didapatkan ya. Iya, cukup terbuka bebas dan besar Prof. Tapi cukup sampai di situ aja. Karena kalau misalkan mereka paksa Retribution gak ready. Mereka paksain ke top lane, ya udah itu besting yang bisa mereka bawakan. Ya, Cutwave ini kayak jadi solusi terbaik. Tapi kalau misalkan cut wave-nya gagal, ini kayaknya bakal jadi mimpi buruk buat tim Liquid Philippine. Lord bergerak ke mid lane, merging juga dari area bottom lane. Tapi lagi-lagi top lane masih aman-aman aja. Dilepasin Prof sama Flap, padahal dia tahu bisa untuk nutup ke arah Link. Tapi dia nggak butuh akan hal tersebut, dia biarin aja slow push di arah top lane. Consel Gaming telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang, menjadi pilihan. Dan langsung ada Eternal Cut, tapi lihat 12 Dragon kali ini menuju ke Super Marco. Dan Super Marco masih punya Wind of Nature. Free hit dari Papa Benny menyelamatkan semua serangan View. Sacred Tumult, Winter Crown, not save the day for this time. Papa Benny versus everybody, free hit dari belakang dengan KLTZ, Wind of Nature, save the day for this time. Mereka kehilangan immortality. Papa Benny bersama dengan Super Marco dan Super Marco membuat Falcons Heavy Brand punya power untuk bisa menyelamatkan kawannya dan membalikan kembali keadaan, looking for wipeout. Super Marco benar-benar membalikan seluruh keadaan yang sudah dipegang oleh tim Liquid Philippine. Ini bencana. Falcons Heavy Brand mencoba untuk merotokkan minion terlebih dahulu. Masuk ke dalam dengan Plaptisi dan kawan-kawan. Falcons Heavy Brand memantapkan kemenangan mereka di game yang kedua. Terbang lebih tinggi di langit Malaysia. Wow, ini dia. Skor kedua memastikan diri untuk Falcons